A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penglihatan, berupa pendengaran, berupa nafas yang bisa kita hirup dengan segar tanpa harus mengeluarkan biaya untuk bernafas. Karena sejatinya bernafas ini mahal. Oksigen bila kita beli di rumah sakit itu 400.000 itu tidak sampai 1 hari. Nah, Masya Allah, tabarakallah, setiap hari kita bernafas itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dan tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang wasilah Nabi Muhammad SAW lah kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal Tuhan kita, karena dengan perjuangan Rasulullah SAW lah kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai detik kali ini. Bayangkan Rasulullah sampai berdarah pelipis matanya itu berdakwah karena memperjuangkan Islam. Maka nanti di akhirat nanti hanya Rasulullah dan umatnya terlebih dahulu yang boleh masuk ke dalam surga. Umat-umat yang lain itu tidak boleh dulu masuk ke dalam surga. Jadi yang lebih diutamakan, yang lebih dahulukan adalah Rasulullah dan para umatnya. Mudah-mudahan dengan berselawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kita mendapatkan syafaat dan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan tema, insyaallah kita akan bahas tentang ganti kalimat semoga dengan kalimat yang satu ini. Nah, Masya Allah, tabarakallah, ketika kita berdoa tentunya banyak sekali kata-kata kita yang kita ulang, termasuk dengan semoga. Nah, ini bukan sesuatu yang salah, tapi ini perlu kita perbaiki. Nah, alangkah kita lebih baik lagi kita perbaiki kata-kata kita, kalimat kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kalimat apa kita ganti? Nah, sebelum kita lanjut, kemudian kita bahas dulu ya arti dari kalimat semoga ini. Nah, semoga ini memiliki 2 arti dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya ilmu sorof, ilmu nahu ya, ilmu nahu. Ilmu nahu ini memaknai satu kalimat, satu kata ya. Nah, semoga itu ada 2 arti. Dalam bahasa Arab ada 2 makna, ya, litamani dan litaroji. Yang pertama, litamani. Litamani itu artinya berharap-harap, berangan-angan lebih tepatnya ya. Jadi litamani, semoga itu berangan-angan, mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Nah, tapi dia pengen, dia benar-benar butuh dengan hal itu, tapi dia berharap dengan meragukan itu. Nah, itu litamani, berangan-angan. Jadi sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak mungkin, tapi dia berharap-harap dan dia hanya mengharapkan itu terjadi. Kemudian yang kedua, litaroji. Litaroji ini sama dengan semoga bisa terwujud ya, tapi arti katanya bisa terwujud, semoga bisa terwujud. Artinya semoga itu maksudnya bisa terwujud, tapi itu dalam arti meragukan. Nah, ini 2 makna yang perlu kita pahami, bahwasanya tidak baik kita berharap kepada Allah, kita minta sama Allah, lebih tepatnya kita minta sama Allah tapi kita ragu. Nah, mungkin inilah salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan kalimat apa kita ganti? Nah, alangkah baiknya kalimat semoga ini kita ganti dengan kalimat alhamdulillah. Nah, kalimat alhamdulillah ini kita bercermin dari satu ayat Al-Quran, surah Ibrahim ayat ke-7. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang banyak bersyukur kepada aku, banyak bersyukur ya, berterima kasih kepada aku, maka Allah akan tambah nikmatnya. La azidannakum, maka Allah akan tambah nikmat itu. Nah, bagaimana caranya, Bang? Bagaimana caranya berdoa dengan kalimat alhamdulillah?
Ya contoh, alhamdulillah ya Allah hutang hamba lunas. Alhamdulillah ya Allah rezeki hamba engkau tambah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, selama ini kan kita berpikir alhamdulillah sesuatu yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Ternyata dalam Islam Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang baik untuk kita ucapkan ketika kita berdoa. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim itu Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah itu didahului dengan kalimat alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini ilmu yang sangat mahal, yang bahwasanya yang awal kita berpikir semoga kita ganti dengan alhamdulillah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu suka hambanya ketika hambanya memujinya. Jadi Allah itu suka dipuji. Meskipun Allah tidak sama sekali butuh pujian kita, Allah sama sekali tidak butuh pujian kita. Semua makhluk yang ada di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, makhluk hidup, makhluk mati, manusia, semuanya tidak memuji Allah. Allah tetap mulia karena Allah adalah Tuhannya. Allah menciptakan semuanya. Nah, tapi rugilah mereka yang tidak berzikir kepada Allah. Tumbuhan itu berzikir kepada Allah, air yang mengalir itu berzikir kepada Allah, batu-batu itu berzikir kepada Allah, seluruh alam semesta, awan, air, semuanya itu berzikir kepada Allah, kecuali satu, manusia yang sombong. Nah, maka orang yang banyak memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah hutang hamba lunas, alhamdulillah ya Allah rezeki hamba lancar, maka itu adalah hamba yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang bersyukur kepadanya dan memujinya. Maka Allah akan tambah nikmatnya. Nah, maka salah satu tips dan trik, ucapkanlah alhamdulillah. Nah, sebagai contoh ya, ketika kita zaman dahulu waktu masih kecil gitu ya, ketika sama orang tua kita, dengan orang tua kita, ketika kita minta dengan bahasa mama minta uang, mama minta uang. Nah, perbandingkan dengan ini, mama hari ini cantik deh, mama butuh bantuan nggak dari dedek. Nah, kemudian kita bantulah mama kita puji-puji mama kita, mama ini baik orangnya gitu kan. Tanpa kita minta sekalipun, mama kita sampai bilang kayak gini, dedek maunya apa, mau apa dedek. Nah, seperti itu kan. Nah, beda dengan mama minta duit mah, nah, bisa jadi itu tidak dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh orang tua kita. Nah, begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan maha baiknya Allah, dengan maha rahman dan rahimnya Allah, Allah akan bukakan pintu rezeki kita ketika kita banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Maka untuk teman-teman yang juga nonton video ini, ketika teman-teman tahu ilmu ini, silahkan komen di bawah dan ucapkan doa dimulai dengan alhamdulillah. Dan ingat bahwasanya alhamdulillah itu bukan kata sembarangan, bukan kata yang menggambarkan bahwasanya itu adalah kalimat syukur, bukan. Kata alhamdulillah itu adalah kalimat ketika kita menguji Tuhan kita, memuji Tuhan kita. Mohon maaf, ketika kita memuji Tuhan kita, ketika kita mengagungkan Tuhan kita, Allah Rabbul Alamin. Nah, ketika kita memuji Allah, maka sejatinya Allah dengar. Nah, bahwasanya ketika dalam sholat juga sami Allahu liman hamidah. Nah, apa jawab kita sebagai makmum? Rabbana walakal hamd. Nah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami memuji. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kalau panjangnya, versi panjangnya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, hanya kepadamu lah kami memuji Allah, dengan pujian banyak, mubarakan fih yang berkah kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Nah, seperti itulah gambaran Islam. Sebetulnya Islam itu lembut ya, enak ya, menikmati kita ketika kita ngerti ilmunya. Maka ketika teman-teman tahu ilmu seperti ini, maka dipraktekkanlah ketika kita berdoa. Bukan melarang ya, bukan melarang untuk kita membaca semoga, bukan, tapi kita memperbaiki. Ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah ya Allah hutang hamba lunas, alhamdulillah ya Allah rezeki hamba lancar ya Allah, alhamdulillah ya Allah hamba sehat ya Allah, alhamdulillah hamba sehat ya Allah. Nah, inilah yang terjadi ketika
ketika kita bersyukur kepada Allah, yang terjadi adalah kita bisa menikmati yang namanya hati kita hidup ya. Hati kita terasa hidup, hati kita terasa lebih nikmat menjalani kehidupan. Nah, karena sesuatu yang kita pikirkan itulah yang Allah wujudkan. Sesuatu yang kita pikirkan itulah yang Allah wujudkan. Dan sesuatu yang kita pikirkan sejatinya adalah doa. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, bukan semoga. Nah, kalau semoga kan seolah-olah kita meragukan Tuhan kita untuk mewujudkannya. Tapi kalau alhamdulillah ya Allah, nah itu adalah tanda bukti bahwasanya kita mensyukuri dan menikmati memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk kali ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, sedikit singkat. Ya, mudah-mudahan ini memberikan ilmu kepada teman-teman. Ingatlah bahwasanya surah Ad-Duha. Nah, surah Duha itu ada satu ayat yang berbunyi fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah Ad-Duha ayat ke-11. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka terhadap nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah. Ketika kita dapat ilmu seperti ini, menikmati ilmu seperti ini, maka sampaikanlah, sharelah, berbagilah kepada orang-orang yang sekitar kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kembali lagi ya, bahwasanya segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Yang salah-salah, yang hilaf-hilaf itu datang dari kesalahan manusia itu sendiri. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang pas ya, mungkin menyakiti hati teman-teman yang menonton video ini. Yang baik-baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.